Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam kenal. Nama mbaknya Mbak Apkarika Mawadati, panggilannya Mbak Rika ya. Mbak Rika dari Unisula Semarang, Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiswatul Umanah. Adik-adik semua bisa panggil saya Kak Kiswah. Saya mahasiswa Unisula Prodi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum adik-adik, nama kakak Yustika Diansari. Adik-adik semua bisa panggil Kak Yustika. Kakak mahasiswa Unisula Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Muhammad Abidin. Adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Abidin. Kakak adalah mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Fakultas Agama Islam jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sinata Kirgiziani. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Adik-adik semua bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Atika. Hari ini Kak Atika dan teman-teman bakal belajar bareng kalian loh. Belajar tentang bagaimana sih cara menghafal Al-Quran dengan metode 3T dan 1M. Adik-adik semua, kali ini Kak Atika bakal ngejelasin apa sih metode 3T1M itu. Metode 3T1M itu adalah yang pertama, T, metode talqin dan tasmi. Yang kedua ada metode tafahum. Yang ketiga ada metode tikror. Dan yang terakhir ada metode murojaah. Dan kali ini Kak Atika bakal ngejelasin apa sih itu metode tasmi. Metode tasmi adalah salah satu metode menghafal Al-Quran ketika seorang murid membacakan Al-Quran di depan seorang ustadz atau guru mereka. Sang ustadz hanya mendengarkan bacaan dari sang murid atau adik-adik semua. Nanti apabila adik-adik semua terdapat kesalahan dalam panjang pendek ataupun tajwidnya nanti bakal dibenarkan oleh ustadz atau guru tersebut. Dalam menghafalkan Al-Quran, dalam belajar membaca Al-Quran itu ada yang namanya metode talqin. Nah, metode talqin adalah metode yang dilaksanakan oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah untuk melatih muridnya dengan cara mengulang-ulang terus bacaan Al-Quran. Nah, ada beberapa cara ini adik-adik. Yang pertama adalah dengan cara memilih bacaan yang ringan. Nah, misalnya alama itu adalah bacaan yang ringan. Cara yang kedua adalah dengan cara mengulang-ulang bacaan tersebut. Contohnya, misal nih, Karika mau membacakan alama. Nah, Karika membaca alama. Kemudian adik-adik menirukan alama. Dilakukan secara terus-menerus. Biar apa? Biar adik-adik lebih paham, biar adik-adik lebih gampang mengingat, biar adik-adik lebih mudah memahami kata satu persatu. Kemudian dengan cara memusatkan bacaan tersebut jadi alama, dipusatkan satu persatu lama. Tafahum yaitu memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan dihafal. Tentunya tidak semua orang harus melalui tahapan ini saat menghafal. Yang dianjurkan untuk memahami Al-Quran saat menghafal yaitu mereka yang berusia remaja maupun dewasa. Sekarang kita akan belajar mengenai metode tikrar. Tikrar artinya mengulang-ulang bacaan hingga kita hafal. Lalu Kak, bagaimana sih caranya metode tikrar? Nah, pertama kita baca ayat pertama sebanyak 10-20 kali hingga kita hafal. Kemudian kita baca ayat yang kedua 10-20 kali hingga kita hafal. Nah, yang ketiga
kita baca ayat yang pertama, kedua, dan ketiga sebanyak 10-20 kali hingga kita hafal. Misalkan kita akan menghafal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kita baca secara terus-menerus. Allahus samad, kita baca secara terus-menerus sebanyak 10-20 kali hingga kita hafal. Nah, yang ketiga, kita baca ayat yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Metode selanjutnya yaitu metode murojaah. Apa sih Kak metode murojaah itu? Murojaah artinya mengulang. Jadi setiap hari kita harus mengulang apa yang sudah kita hafalkan. Semisal kita sudah hafal surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Kita harus membaca surat Al-Ikhlas itu setiap hari di waktu yang rutin atau istiqomah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar hafalan yang kita punya itu selalu melekat pada benak kita, supaya tidak gampang lupa. Itu intinya dari metode murojaah, supaya tidak mudah lupa. Dan murojaah itu sendiri merupakan suatu nikmat yang luar biasa bagi seorang hafid atau hafidhoh, karena dengan murojaah kita akan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Otomatis hati kita akan merasa ayem, akan merasa tenang dan damai.